Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini Ibu bakal ngebahas tentang soal pertemuan pertama kemarin. Jadi, tentang sistem koordinat sama menyatakan suatu vektor. Oke, mulai dari nomor satu ya. Nah, nomor satu ini katanya titik A terletak di 2,-3. Berarti si X-nya positif, terus Y-nya negatif. Nah, kita cari tahu nih si X positif ya negatif itu ada di mana. Oke, pertama, berarti X-nya positif itu ada di sebelah kanan dari ini ya, titik pangkalnya ya. Terus Y-nya negatif, berarti ada di ke bawah dari titik pangkalnya. Berarti ada di daerah sini nih si titiknya kurang lebih. Nah, yang di sini itu kuadran 1, yang ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, dan yang ini kuadran 4. Oke, berarti si titiknya itu ada di kuadran keempat. Nah, jawabannya itu ya. Kemarin Ibu sempat salah ngasih kunci jawaban. Di kunci jawabannya yang 3. Nah, tapi soal itu nanti Ibu anulir, jadi nggak akan merugikan nilai kalian. Oke, tenang aja. Nah, sekarang soal nomor 2. Nah, titik yang terletak di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu sebelah sini ya. Ini 1 kan, ini 2, 3, ini 4. Kuadran 2. Berarti si X-nya, kita lihat dulu X-nya itu ke sebelah kiri. Berarti X-nya nanti negatif. Terus ada di atas atau di bawah nih? Kalau di sebelah sini titiknya. Ada di atas ya, berarti Y-nya nanti positif. Nah, kita cari yang X-nya negatif, Y-nya positif. Dari yang B dulu. B itu positif sama positif. Berarti bukan yang B. Terus yang C itu negatif 7, negatif 6. Negatif sama negatif. Berarti bukan juga ya. Bukan juga yang C. Terus yang D 8, negatif 9. Positif sama negatif. Kita carinya negatif positif. Berarti bukan juga. Terus yang E itu negatif 11,10. Negatif X, Y ya. Nah, berarti jawabannya yang E. Kayak gitu. Next, nomor 3. Nah, titik 2, negatif 3,4 terletak pada oktan. Nah, oktan ini eh, kayak tadi ruangan-ruangan kayak gitu, tapi terletaknya di R3 atau di bidang, ruang bidang kayak gitu. Kita lihat nih, berarti si X-nya positif, Y-nya negatif, sama Z-nya positif. Nah, kita cari oktan 1 dulu. Oktan 1 positif, 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 bukan. Oktan 2 negatif, positif, positif, bukan. Oktan 3 negatif, negatif, positif, bukan juga ya. Oktan 4 positif, negatif, positif. Nah, sama nih kayak yang diminta. Oke, berarti jawabannya yang 4. Nah, sebenarnya kalau kayak gini kan susah ya dihafalnya, makanya kemarin Ibu minta kalian buat nyatet materinya gitu. Siapa tahu nanti di ulangan atau di ujian itu ada yang oktan-oktan kayak gini. Atau boleh kalian print juga bebas, pokoknya ada catatan aja kayak gitu, oke? Next, kita ke soal nomor 4. Nah, yang terletak di oktan 8. Oktan 8 itu ini, berarti si X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya negatif. Kita cari titik yang positif, negatif, negatif. Dari G dulu. Positif, positif, negatif, bukan ya. Yang H, positif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, benar nih. Berarti titik yang H. Kayak gitu. Oke. Next, nomor 5. Diketahui titik K 7,3, titik L negatif 2,6. Ditanyanya vektor basis K. Vektor basis K nih, jangan kejebak. Meskipun ada 2 titik, tapi yang ditanyainya cuma vektor basis K. Basis itu kan kayak gini ya. Kalau misalkan ada suatu titik, misalkan ini K, nah vektor basis itu berarti dari titik 0,0 pangkal ke si titik K-nya. Itu vektornya berapa? Kayak gitu. Tinggal ditambahin I sama J. I itu buat si X-nya, J itu, vektor J itu buat si Y-nya. Kayak gitu, oke? Oke, berarti ini yang K, titik K-nya yang ini kan. 7,
Berarti ini X-nya 7, jadinya 7i, 7 vektor i, ditambah 3 vektor j. Gitu. Jadi jawabannya yang ini. Gitu. Gampang ya basis mah. Tergantung sih kalau misalkan ditanyanya ternyata basis KL. Nah, berarti kita cari dulu nih si KL-nya berapa, vektor KL-nya, tinggal ditambah I sama J, kayak gitu. Oke, next. Nomor 6. Diketahui titik M negatif 4,3, N-nya 9, negatif 11. Ditanyanya vektor MN. Nah, ingat-ingat nih. Kalau misalkan vektor MN, berarti cara nyarinya itu titik N, bisa nggak? Nggak usah lah, nggak apa-apa. Oke. Titik N dikurang titik M. Koordinat titik N dikurang koordinat titik M. N-nya itu 9 min 11, terus si M-nya itu min 4,3. Oke. Jadi berapa nih? 9 dikurang negatif 4. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti 9 ditambah, kita tulis deh, 9 ditambah 4, yang bawahnya negatif 11 dikurang 3. Hasilnya berarti jadi 9 tambah 4, 13. Terus bawahnya, ya benar, yang bawahnya negatif 14. Kayak gitu. Berarti jawabannya, oh di sini salah, ternyata salah tulis. Harusnya ini 13 guys, yang ini juga 13. Berarti jawabannya itu yang ini ya, 13, negatif 14. Tapi kemarin di opsinya sama, cuman salah nulis 5 sama 3-nya aja, kayak gitu. Next, nomor 7. Ditanyainya vektor Q-P. Vektor Q-P. Oke. Q-P berarti yang terakhir koordinat titik P dikurang koordinat titik Q. Q-P. Oke. Berarti di sini P-nya itu negatif 4/3, 1/4 dikurang Q-nya setengah, negatif 2/3. Oke, kita biar gampang disatu-satuin aja lah ya. Min 4/3 dikurang setengah dulu, yang atas dulu nih. Ini sama ini. Berarti hasilnya, kalau misalkan ada pecahan, dikurang atau ditambah, itu kita harus samain dulu si penyebutnya ya. 3 sama 2. KPK 3 sama 2 itu 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali negatif 4, berarti negatif 8. 6 bagi 3, 6 bagi 2, 3. 3 kali negatif 1, berarti min 3. Min 8 kurang 3, punya utang 8, utang lagi 3, jadinya min 11/6. Oke, itu yang atas. Sekarang yang bawah. 1/4 dikurang dalam kurung negatif 2/3. Oke, kita samain lagi penyebutnya. 4 sama 3, KPK-nya 12 ya. Berarti 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3 tetap. Ini min ketemu min jadinya plus ya. Kita langsung aja. Sekarang 12 bagi 3, 4. 4 kali 2 itu 8. Oke. 3 tambah 8 hasilnya 11/12. Nah, jadi vektor Q-P itu adalah negatif 11/6, 11/12. Oke, jawabannya yang mana? Ini. Gitu. Next. Nomor 8.
titik R 2,7, negatif 3, titik S min 6,0,10. Nah, basis S, ingat-ingat lagi. Basis S, berarti kita fokusnya ke titik S aja nih. Min 6, 0, sama 10. Tinggal ditambahin X-nya itu nanti ditambahin basis vektor I, yang ini ditambahin vektor J, yang ini ditambahin vektor K. Berarti jadinya min 6 vektor I ditambah 0 vektor J ditambah 10 vektor K. Oke, nah ini kan 0 kali vektor J nggak dianggap juga nggak apa-apa ya, karena berapapun dikali 0 itu, atau apapun dikali 0 pasti hasilnya 0. Jadi hasilnya itu min 6 vektor I ditambah 10 vektor K. Jawabannya yang min 6 vektor I, ya ini. Yang ini. Next, nomor 9. Titik T-nya 1, min 2,3, U-nya min 4,5,6. Vektor UT katanya yang ditanyainnya. Berarti kalau misalkan vektor UT, apa dulu yang dikurangin? Koordinat titik T dikurang koordinat titik U. Jadinya, oke, T-nya itu 1, min 2, 3. U-nya min 4, 5, 6. Berarti hasilnya sama dengan 1 min negatif 4. 1 min negatif 4. Terus yang ini min 2, min 5, 3, min 6. Oke, hasilnya jadi 1 min 4. Berarti tambah ya ini jadinya. 1 plus 4, 5. Min 2, min 5, punya utang 2, utang lagi 5, min 7. 3, min 6, punya uang 3, utang 6. Berarti min 3. Oke, jadi vektor UT itu 5, min 7, min 3. 5, min 7, min 3. Yang ini ya. Oke, next. Soal terakhir. Wow, tertutup. Gimana nih? Kita end share dulu. Wait ya. Mengganggu sekali ini. Mohon maaf. Hapus. Oke, lanjut lagi. Nomor 10. Nomor terakhir. Titik V-nya ini, titik W-nya ini ditanyainya VW. VW. Ush. VW. Berarti kalau gitu, caranya koordinat titik W. Ups. V. Ih, gimana sih? Ya udah gitu pokoknya. Koordinat titik W dikurang koordinat titik V ya. Kami tanyanya VW. Berarti sama dengan koordinat titik W-nya itu min 3/4, terus 2/3 sama negatif 9/2. V-nya itu 5/3 min setengah sama 7/4. Oke, satu-satu dulu. Yang atas dulu. Min 3/4 dikurang 5/3. Samain penyebutnya. KPK 43, 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali negatif 3, min 9. 12 bagi 3, 4. 4 kali negatif 5, min 20. Jadinya min 29/12 ya. Min 9, min 20, min 29 kan. Oke. Sekarang yang kedua, yang Y. 2/3 dikurang dalam kurung negatif setengah. Samain penyebutnya 3 sama 2, KPK-nya 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Terus ini negatif ketemu negatif, positif. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Berarti yang ini 4 tambah 3, 7/6. Yang bawah, terakhir 9/2 dikurang 7/4.
KPK 2 sama 4. Bisa dikali, bisa juga kalau misalkan KPK kan pokoknya berapapun yang bisa dibagi 2 sama bisa dibagi 4. Berarti 4 ya. 4 bisa bagi 2, 4 juga bisa dibagi 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali negatif 9, negatif 18. 4 bagi 4, 1. 1 kali negatif 7, negatif 7. Oke, negatif 18 kurang 7. Punya utang 18, utang lagi 7, jadi 25. Min 25 per 4. Oke, jadi si vektornya itu adalah min 29 per 12, 7 per 6, negatif 25 per 4. Oke, jawabannya yang negatif, positif, negatif. Yang ini ya. Oke, gitu. Oke, selesai pembahasan buat 10 contoh soal tentang sistem koordinat sama menyatakan vektor. Selanjutnya adalah ngebahas tentang modulo dari suatu vektor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.